Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, hari ini kita berbicara mengenai negara dan konstitusi ini yang kedua. Jadi masih dalam tema yang sama, negara dan konstitusi, tetapi sub kali ini berbicara mengenai Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia dan perilaku secara konstitusional itu seperti apa. Oke, kita lihat dari sejarah perkembangan konstitusi yang ada di negara kita, di Indonesia ini terjadi dari 18 Agustus 1945, periode tersebut merupakan penetapan Undang-Undang Dasar. Jadi ketika tanggal 18 tersebut, ini sudah ditetapkan sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat di tahun 1949. Berarti penetapan Undang-Undang Dasar tadi berganti kembali. Kemudian berganti lagi menjadi penetapan Undang-Undang Dasar sementara. Kalau tadi Indonesia Serikat, nah ini Undang-Undang Dasar sementara di tahun 1950. Nah setelah itu mengulang kembali di tahun 5 Juli 1959 Undang-Undang Dasar kembali ditetapkan. Jadi setelah melalui berbagai macam prosesnya, ada sekitar 3 kali pergantian setelah Undang-Undang Dasar, kemudian ditetapkan menjadi serikat, Konstitusi Republik Indonesia secara serikat, dan sementara yang terakhir kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar di tahun 59. Nah, itu adalah sejarahnya. Kemudian kalau tadi kita lihat dari perubahan yang banyak dari poin 1 sampai 4, ini berarti konstitusi itu dapat berubah begitu. Nah, ada tata cara dalam perubahan undang-undang tersebut. Jadi paling tidak sekurang-kurangnya ini di poin 1 ini ada sekitar 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi anggota MPR yang berapa itu yang akan mengusulkan dari perubahan tersebut, undang-undangnya apa. Nah, setiap perubahan dari pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis. Jadi agar tidak lupa ataupun ada bukti tertulisnya, begitu ya. Dan ditunjukkan dengan jelas bagaimana bagian yang diusulkan untuk diubah. Jadi ditunjukkan nih secara jelas, misalnya apa sih yang harus dirubah dan alasannya kenapa kok harus berubah gitu. Apa tidak sesuai dengan zaman atau bagaimana? Nah, itu harus ada alasannya. Kemudian untuk mengubah pasal dalam undang-undang, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR tersebut. Nah, putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1. Jadi setengah anggota yang hadir ditambah 1 orang dari seluruh anggota MPR tersebut baru bisa berubah begitu. Tuh. Nah, setelah tadi ada perubahan, ini kita lihat kedudukannya apa sih sebenarnya undang-undang ini. Kedudukannya adalah merupakan benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang selanjutnya ditentukan sebagai ideologi yang melandasi sebuah negara. Karena itu kalau di negara kita Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penetapannya sebagai konstitusi negara. Ada. Jadi merujuk semua di Undang-Undang Dasar tersebut. Dan sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar itu merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat setiap warga negaranya. Bersifat singkat dan supel, kemudian memuat norma-norma aturan, dan juga merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi begitu, di negara kita. Juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum di Indonesia.
Jadi semua hukum yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar itu harus merujuk ke Undang-Undang Dasar karena itu adalah sumbernya begitu. Kemudian kalau kita lihat ini tujuan dari Undang-Undang Dasar di slide selanjutnya teman-teman, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, kemudian melindungi hak asasi manusia, pedoman penyelenggaraan negara. Jadi ini merupakan pedoman yang harus menjadi sebuah rujukan ya. Nah, kemudian nilai penting dari undang-undang ini adalah hasil perjuangan politik bangsa di masa lalu. Kemudian tingkat-tingkat perkembangan ketatanegaraan bangsa. Jadi ini merupakan hasil nyata dari perumusan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita dahulu. Nah, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang pada saat itu diwujudkan di masa yang saat ini. Dan suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari perilaku secara konstitusional, adalah perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Perilaku konstitusional ini juga diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara, wajib dimiliki dan diterapkan oleh semua warga negara, nggak terkecuali presiden ya, jadi semua warga negara. Oke. Kemudian perilaku konstitusional di era modern ini menurut Chambly adalah kesepakatan tentang adanya tujuan dan cita-cita bersama. Sebenarnya apa yang dikatakan Chambly di poin pertama ini adalah sama begitu ya. Seperti tujuan awal dari adanya konstitusi. Kemudian kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintah. Nah, ini didasarkan aturan hukum dan konstitusi tersebut dan kesepakatan antara institusi, prosedur-prosedur ketatanegaraan. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama. Artinya, apapun yang berlaku di Indonesia tentunya ini harus didasarkan pada konstitusi dari negara kita ya. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berlaku tadi ya. Begitu. Oke, teman-teman, selesai sudah materi kita hari ini di negara dan konstitusi. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silakan langsung saja. Jangan lupa cantumkan nama dan NIM teman-teman. Dan juga saya akan share link tentang referensi untuk negara dan konstitusi di sub kita kali ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.